rapi. Jadi ini juga harus dipertahankan, harus tetap bertanggung jawab. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa pagi hari ini? Oke, silakan. Amin. Terima kasih Kevin. Silakan duduk ya. Sebagai pembelajaran, ada baiknya kita nyanyi lagu kebangsaan dulu. Siapa yang bisa memimpin lagu kebangsaan kita pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, mari silakan Cinta. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Pada Pancasila, aku tak mendukungmu. Karya proklamasi. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menulis teks sesuai dengan struktur argumentasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat materi ajar kita sebelumnya? Materi pelajaran kita bahasa Indonesia sebelumnya. Awalan mem, misalnya Ya. pompa, diganti menjadi memompa. Ya. Siapa yang tahu mengenai rambu-rambu lalu lintas? Oke, silakan Aldi. Apa nak? Merah berhenti, kuning bersiap, hijau berjalan. Oke. Siapa yang tahu kira-kira kalau kita melanggar lalu lintas? Ya, apa itu, Pak? Menyebabkan bisa kecelakaan. Benar sekali. Bisa menyebabkan kecelakaan kalau kita tidak disiplin berlalu lintas di jalan raya. Kemudian, mengapa rambu-rambu lalu lintas dibuat? Ya, silahkan Regina. Agar jalan lebih disiplin dan teratur. Agar di jalan kita bisa lebih disiplin dan teratur, agar kita tidak terjadi kecelakaan di jalan. Kemudian yang terakhir Ibu tanya kembali, apa saja sih sanksi kalau kita melanggar lalu lintas? Ya, silakan Bu Putri ya. Bisa kita ditangkap polisi. Kenapa? Karena kita tidak disiplin dalam berlalu lintas. Baiklah, saya ini. Buka bukunya halaman 38. Ya. Dari Forum Indah, jalanlah lurus ke arah utara hingga menemui bundaran. SD Prestasi berada di sisi kiri jalan. Oke, baiklah. Tadi kita sudah membaca mengenai isi teks petunjuk dan gambaran rute perjalanan. Agar anak-anak ibu semuanya lebih paham lagi, yuk kita lihat video mengenai rute perjalanan. Coba fokus semua ke depan ya. Hai semuanya, kali ini perjalanan aku dari rumah menuju sekolah. Kebetulan kali ini pasti sangat menyenangkan. Rumahku berada di Jalan Turunan Barat, sedangkan sekolahku ada di Jalan Turunan Selatan. Aku selalu datang menggunakan public orang. Saat ini aku berada di Jalan Turunan Barat. Oke, kita sudah melihat mengenai perjalanan Dayu menuju ke sekolah. Kita perjalanan di dalam tempat mereka butuh rekam dengan teks berikut. Anda Bang Joko menghadus SD Prestasi. Dari Bang Joko mendapat Tanjung, lalu belok Bangkok, karena menemui jalan kaki lalu belok. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari teman kita. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ada keterangan dari rute perjalanan di dalam buku kita ini. Sekarang Ibu mau tanya, kalau kita sedang berada di misalnya Ibu buat contohnya di Gang Rukun, ketika rumah kita di Gang Rukun, bagaimanakah cara kita hingga sampai ke sekolah SD Prestasi? Ya, silakan Regina. Dari Gang Rukun belok ke barat, tarik ke belakang dan menunjukkan jalan kaki. Belok ke timur dan dilakukan lagi. Sampai dan bilang kita sampai sekolah prestasi. Oke, terima kasih. Baik, kalau yang di atas itu namanya apa? Utara. Namanya apa? Utara. Kemudian yang ini apa namanya, Nak? Timur. Oke, jadi kalau ke atas namanya Barat. barat, kemudian timur, kemudian barat, kemudian bawah selatan. Ciri-ciri sebuah paragraf itu dinamakan paragraf argumentasi. Lihat ke depan, sudah nampak? Sekarang kita baca sama-sama apa itu paragraf argumentasi. Yuk. Argumentasi adalah proses yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang sesuatu dengan menggunakan bukti yang kuat dan dapat. Apa ciri-ciri argumentasi? Katanya pertama apa di situ? Menurutku, Kedua apa? betul sekali. Menurutku, anak-anak ibu kelas 4 semuanya sangat bertanggung jawab. Karena terbukti dari piket hari ini dikerjakan dengan maksimal. Yang kedua, ini dilihat dengan semua bunga yang berada di teras sudah disiram. Itu salah satu contoh yang ibu buat. Sekarang, oke, yuk Anda lihat. Nah. Menurutku, kelas ini sebaiknya dicat dengan warna hijau. Oke, kasih alasannya apa, Nak? Ya, silakan ya, Pak. Menurutku, itu sekolah ini kita membagi tugas untuk kita sekolah. Benar sekali. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan misalnya, aku tidak setuju. Yuk. Ayo, silakan ya, Pak. Aku tidak setuju karena warna kelas ini sangat gelap. Oke, berarti ada teman yang memberikan masukan bagaimana kalau ruangan kelas ini kita cat warna hitam. Tetapi teman kita Eva memberikan masukan, misalnya aku tidak setuju
Karena kalau warna hitam, kelas ini akan menjadi gelap. Itu dia ya. Jadi sudah paham mengenai ini ya, mengenai paragraf argumentasi. Sekarang masuk kita mengenai simbol atau lalu lintas ya. Ya, kelihatan semua? Kalau ditanya, jadi masuk ke dalam simbol, simbol itu ada berapa warna, Nak? Ada 5. Kita bisa lihat di depan yang ditempelkan. Pertama sekali warna apa? Warna apa pertama sekali? Warna? Warna? Merah. Kemudian? 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 Dan yang terakhir ada warna? Saya, merah ini kayak silakan kita lagi, Nak. Dua bisa pilih ya, Nak? Oke. Boleh. Siapa yang bisa menentukan apa itu rute perjalanan? Apa tadi rute perjalanan, Nak? Hah? Menuju arah. Biasanya kita lihat di mana, Nak? Di jalan raya. Biasanya warna apa petunjuk itu? Hijau. Apa yang ada di tulis di petunjuk itu? Apa, Nak? Ada? Nama kota. Ya kan? Boleh ditulis misalnya kebun binatang, boleh? Boleh. Nama tempat apa namanya? Ya. Yang ini di tengah. Jeruk. Yang sebelah kanan, Bu. Silakan baca petunjuk pengerjaan soal. Dikasih waktunya 10 menit paling lama. Waktu kita 4 menit lagi. Oke, kelompok jeruk sudah selesai ya. Lihat di depan soalnya, dia tahu yang mana yang kurang atau perlu ditambahkan. Ayo. Kami dari kelompok jeruk ingin mempresentasikan Apa soalnya, Nak? kerjasama kami. Nama kelompok jeruk kelompok. Anggotanya Cinta, Dipidi, Ali, Rai, dan Marcel. Ketua kelompok kami adalah Cinta. Wakilnya Marcel dan Dipidi. Jawaban. Tentukan rute perjalanan dari sekolah. Ada satu orang yang bagi-bagi, Nak. Satu orang yang baca soalnya. Ayo, Marvel. Baca soalnya, Marvel. Tentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Jawabannya, sekolah Dayu terdapat di jalan, lalu lurus ke arah kanan belok kiri barat, lewat jalan di Panogoro lalu belok kanan timur. Terdapat pura lalu lurus sampai di jalan 1 Gusti Ngurah Rai, lalu sampai di rumah Dayu. Oke, kita periksa bersama-sama ya. Coba Ibu pinjam soalnya. Perhatikan ya, Nak. Jadi ini adalah gambar rute perjalanan rumah Dayu menuju ke sekolah ya. Jadi katanya tentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Yang mana di sini sekolah? Ini sekolahnya ya. Rumah Dayu mana? Sekolah Dayu terdapat di Jalan Nusantara. Benar ya? Benar ya, di Jalan Nusantara. Lanjut. Lalu lurus ke arah kanan belok kiri barat. Benar ya, arah ke yang ini ya, barat ya. Kemudian lanjut. Lewat jalan di Panogoro. Ya, benar, jalan Lalu Panogoro. belok kanan timur. Ya. Terdapat pura lalu lurus. Ya. Sampai di jalan 1 Gusti Ngurah Rai, lalu sampai di rumah Dayu. Oke, siapa yang mau kasih pendapat? Saya, Bu. Oke, silakan. Ada berapa jalan di sekitar rumah Dayu? Oke, silakan kelompok jeruk jawab. Ada berapa jalan atau nama jalan di sekitar lingkungan rumah Dayu, kata teman kita ini? Ayo, ada berapa, Nak? Jalan di depan rumah Dayu terdapat 3. Pertama. Yang pertama jalan 1 Gusti Ngurah Rai, yang kedua jalan di Panogoro, yang kedua jalan Patimura. Oke, benar sekali. Sudah tanya, Nak? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas atau belum? Sudah. Oke. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Saya, Bu. Oke, silakan. Arah manakah rumah Dayu? Arah mana ke rumah Dayu katanya? Ayo silakan dijawab. Rumah Dayu tepat di sebelah rumah Made dan Pura. Oke, rumah Dayu tepat di sebelah Pura dan juga rumah Made katanya, benar? Ini Pura ya, Nak. Ini ya, ini Pura ya, ini Pura dan ini rumah Made. Bersebelahan katanya, benar ya? Oke, jadi terus sudah mempresentasikan dan hasil jawabannya benar semua ya? Benar. Kita kasih dulu tepuk meriah. Terima kasih, silakan Bapak Guru. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian dari rute perjalanan. Ada lagi mengenai paragraf argumentasi. Ada lagi mengenai ciri-ciri
silakan angkat tangannya. Saya jadi tahu apa itu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah proses yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan bukti yang kuat. Sedangkan paragraf argumen disampaikan dalam bukti tertulis. Ciri-cirinya antara lain: mengandung pendapat, 2. Data akurat, 3. Menjelaskan pendapat, 4. Terdapat kesimpulan. Oke, baik. Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih kaitannya materi pelajaran kita hari ini dengan materi pelajaran yang lainnya? Misalnya, Ibu buat contohnya, apa kaitan pelajaran kita hari ini? Misalnya kita buat dengan pelajaran matematika dulu, siapa yang tahu? Jadi, kaitan pelajaran kita ini, kita misalnya dikaitkan dengan ketika kita memberikan pendapat ataupun motivasi ataupun saran kepada teman kita, kita tidak menjatuhkannya. Jadi misalnya ketika kawan kita, saya mau ruangan kelas kita ini warnanya warna hitam saja, tapi kita tidak setuju. Tetapi kita menjawabnya bagaimana? Menurut saya kalau warna hitam itu warnanya membuat ruangan kelas kita ini semakin gelap. Itu dia kira-kira ya. Jadi bagaimana kalau kita dengar dengan menggunakan menurutku, menurut saya akan kelihatan kedengaran lebih sopan. Jadi bagaimana kaitannya kalau kita masukkan ke dalam materi pelajaran matematika? Misalnya Ibu tanya, 5 kali 3 berapa? Siapa yang tahu 5 kali 3? Oke, misalnya berapa Desya? 15. Benar nggak jawabannya? Benar. Kalau benar, kita bilang bagaimana? Saya sependapat denganmu. Jawaban itu sudah benar. Tetapi kalau misalnya teman kita jawab, Ibu tanya, 5 kali 3 berapa? Dijawab sama teman kita, 7 Bu. Benar atau salah? Salah. Bagaimana cara kita menanggapi? Iya, silakan Regina. Agar kita mengetahui larangan atau informasi yang diberi. Iya, benar sekali. Kita kasih dulu tepuk tangan, jempol ya. Tepuk jempol. 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 Jadi, pembelajaran kita hari ini gunanya ketika kita berada di luaran. Kalau ada kita temukan simbol-simbol, kita tahu apa maksudnya. Ketika kita tidak tahu, misalnya kita pengen ke suatu tempat, bagaimana kita cara mengetahuinya? Kita lihat petunjuk arahnya. Begitu ya? Oke. Sebuah Ini pergi ke kanan. Butet berjalan ke arah selatan. Oke. Lalu belok menuju arah timur. Oke. Lalu lurus Melewati kantor sama jumpa pertigaan. ya. Lalu lurus ke arah timur. Ya. Lalu jumpa tengah. Ya, setelah itu jumpa tengah lapangan, terus ke tengah lapangan. Simpang tengah lapangan kan? Setelah itu Belok ke selatan. ya. Lalu sampai di tengah. Oke, sudah mengerti. Ya, terima kasih Cita. Baik, susah belajar mengenai perjalanan? Ya. Oke, untuk mengukur kemampuan Ibu akan memberikan tugas. Silakan kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, barusan kita sudah mempelajari apa itu mengenai rute perjalanan dan juga paragraf argumentasi. Tadi sudah kamu pahami semuanya, ya kan? Sudah paham apa